the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2998. Apa? Maksudmu Brahma hanya berada pada tingkat puncak yang munah? Bagaimana mungkin? Zak dan yang lainnya terkejut. Menurut informasi yang mereka peroleh, Brahma sudah lama mencapai tahap semi-sain dan hampir mencapai tahap sain. Namun, Iwan mengklaim bahwa Brahma hanya berada di tahap puncak yang munah. Ini sangat sulit dipercaya sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tuan Gusnadi, apakah ini sebuah kesalahan? Zah dan yang lainnya bertanya dengan tidak percaya. Saya dapat menjamin bahwa Brahma hanya berada di tahap puncak yang munah. Dia memiliki senjata yang berada di tahap semi-sain, kata Iwan dengan percaya diri. Seharusnya tidak begitu. Mungkinkah ada lebih dari satu Brahma? Pria tua berbaju abu-abu itu mengerutkan kening. Tuan Nailun, apakah Anda mengatakan bahwa ada banyak Brahma? Zah dan yang lainnya terkejut. Orang tua berbaju abu-abu adalah penanggung jawab organisasi Drakmar di wilayah tengah. Namanya Roderick Nailun. Karena Brahma berada di urutan teratas dalam daftar kriminal dan hampir mencapai tahap sain, Roderick pergi ke wilayah selatan dengan harapan bisa melenyapkan Brahma. Sayangnya, dia tidak menemukan Brahma. Dia tidak berhasil. Tetap saja dari informasi yang diberikan Iwan, dia menyadari bahwa ada lebih dari satu Brahma. Ya, saya sudah memikirkan hal ini cukup lama. Setiap kali kami menerima laporan tentang Brahma, informasinya akan sedikit berbeda dengan yang terakhir. Inilah alasan utama mengapa kami tidak dapat menemukannya dan dipermainkan olehnya berulang kali. Saya pikir mungkin ada 2 hingga 3 orang yang menyamar sebagai Brahma agar membingungkan kita. Tidak mengherankan jika itu yang terjadi sehingga kami gagal terus-menerus, kata Roderick. Meskipun organisasi Drakmar berusaha menghadapi Brahma berkali-kali dan gagal, beberapa pengawal naga pernah melawan Brahma di masa lalu. Mereka tidak dapat menemukan lokasi Brahma dengan tepat. Namun, mereka semua yakin bahwa Brahma telah berada di tahap semi-sain. Namun, Brahma yang melawan Iwan hanya berada di tahap puncak yang munah. Jika Iwan mengatakan yang sebenarnya, pasti ada lebih dari satu Brahma. Termasuk semua informasi kontradiktif yang diterima oleh organisasi Drakmar selama bertahun-tahun. Roderick berteori bahwa 2 hingga 3 orang menyamar sebagai Brahma. Jika tidak, organisasi Drakmar tidak akan berjuang selama bertahun-tahun untuk menangkapnya. Oh, jadi begitu. Iwan, Zack, dan yang lainnya menyadari. Iwan akhirnya mengerti mengapa kekuatan Brahma tidak sesuai dengan rumor yang beredar dan mengapa ia cukup mudah untuk dikalahkan. Ternyata orang yang dilawannya bukanlah Brahma yang sebenarnya. Sialan, siapa sangka ada penipu. Brahma menyembunyikannya dengan baik. Saat mereka sadar, para pengawal naga semuanya memasang ekspresi gelap saat mereka menyadari betapa liciknya Brahma itu. Untungnya mereka sekarang tahu tentang tipuan Brahma dan dengan hati-hati akan lebih mudah untuk melacak Brahma dan mereka tidak akan berada pada situasi seperti itu. Aku tidak peduli apakah dia penipu atau apa. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan menjatuhkannya, Iwan mendengus. Karena pembantaian di markas organisasi Drakmar dan luka yang diderita Rini, Iwan merasa sangat membenci Brahma. Untuk membalaskan dendam Rini dan Scott, serta menghilangkan ancaman terhadap komunitas, dia bersumpah untuk menyingkirkan Brahma. Anak muda Brahma yang asli hampir berada di tahap
alam sain. Hampir tidak ada saingan di wilayah tengah. Tidak mudah bagimu untuk menjatuhkannya. Roderick menggelengkan kepalanya dan berasumsi bahwa Iwan hanya membual. Tentu saja dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Zak dan yang lainnya juga memikirkan pemikiran yang sama. Brahma adalah orang yang tangguh dan licik. Bahkan pengawal naga dari wilayah tengah gagal melacaknya. Jadi Iwan tidak punya peluang sama sekali. Sudah menjadi masalah bagi Iwan untuk menemukan lokasi Brahma. Bahkan jika dia berhasil mengalahkan penipu Brahma, dia tetap berhasil melarikan diri jika Iwan tidak bisa menghadapi pemberi pengaruh Brahma. Bagaimana bisa dia menandingi Brahma yang sebenarnya? Itu tidak mungkin jika tidak ada yang menganggapnya. Jadi tidak ada yang menganggapnya serius. Mungkin Iwan tersenyum dan tidak membantah. Sesaat kemudian, dia teringat sesuatu dan mengambil beberapa botol dari meja samping tempat tidurnya. Tuan Cahyadi, Tuan Nailun, ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Ini adalah bubuk pencari jiwa dan ini datang untuk membantu Anda melacak musuh dari jarak ribuan mil. Jelas Iwan. Karena bubuk pencari jiwa itu spesial dan dapat digunakan untuk melacak penjahat, dia tidak menyerahkan pil tersebut ke organisasi Drakmar ketika perlu menggunakannya pada prajurit infanteri yang memiliki niat buruk terhadapnya. Namun, keseluruhan kekuatannya telah mencapai tahap semi-sain hingga ia tidak lagi merasa khawatir. Oleh karena itu, dia bermaksud menyerahkan bubuk pencari jiwa itu ke organisasi Drakmar untuk memfasilitasi misi mereka. Ini mungkin caranya berkontribusi kepada tujuan organisasi Drakmar. Saat ini Brahma dan Hadis adalah satu-satunya yang tersisa dalam daftar kriminal, tetapi akan ada lebih banyak penjahat yang bermunculan setiap tahunnya dan hal ini tidak akan ada habisnya. Dengan bubuk pencari jiwa, organisasi Drakmar dapat menggunakannya untuk melawan penjahat dan menjaga ketertiban dengan lebih baik.